Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyima al-qail fi kitabihil ajiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin al-imamul kamil fid dunya waddin al-imamul anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Iman, Bapak Wirolasmo beserta jajaran pengurus yang lainnya. Juga yang sama-sama kita hormati para asatid, para hujaj, para bapak-bapak, ibu-ibu, mobil khusus akhina fillah, Bapak Arif dan Bapak Didin, jamaah hadirin hadirat, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah yang hadir di masjid yang mulia ini sudah mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah memasuki malam yang ke-21 daripada pelaksanaan ibadah sholat sunat tarawih. Dan insya Allah besok kita akan melaksanakan ibadah saum hari yang ke-21. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan banyak mempunyai keistimewaan. Di antaranya adalah disebut Syahrul Rahmah, yaitu bulan rahmat, bulan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, apabila datang pada malam pertama daripada bulan suci rahmah, bulan pertama daripada bulan suci Ramadan, maka Allah memandang kepada hamba-hambanya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Maka barang siapa yang mendapatkan pandangan dari Allah pada malam yang pertama, maka dia tidak akan diazab selama-lamanya di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan jamaah Masjid Jami Nurul Iman ini termasuk hamba Allah yang terbebas daripada azab Allah, baik azab dalam kubur maupun azab akhirat. Amin ya rabbal. Yang kedua yaitu bulan maghfirah, bulannya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Kita dididik oleh Allah langsung mempunyai sifat khauf, takut. Karena ketika di siang hari kita ada makanan, ada minuman, ada makanan yang enak, buah yang segar, dan lain sebagainya. Tetapi berkat didikan Allah kita enggak berani untuk membatalkannya. Kita tidak berani untuk melanggar syariat Allah dan ketentuan Allah. Terus kita tahan sampai kapan? Sampai datangnya waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sifat khauf ini, sifat takut kepada Allah ini dapat kita pertahankan sampai kita hidup di permukaan dunia ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada malam yang berbahagia ini ada satu bonus yang diberikan Allah kepada kita. Rahmat sudah, maghfirah insyaallah sudah. Fase yang ketiga kita masuk itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Tapi ada satu bonus yang cukup indah, yang cukup bagus. Jangan sampai kita tinggalkan bonus ini dari Allah Subhanahu wa taala. Satu malam kita beribadah, tapi nilainya di hadapan Allah 1000 bulan, yang disebut Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر." Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan apakah itu malam kemuliaan itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Malam kemuliaan itu adalah suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu malaikat turun, malaikat turun dan malaikat roh turun ke permukaan dunia ini untuk mengatur segala urusan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Masya Allah. Mudah-mudahan malam ini yuk sama-sama kita bergegas. Yuk sama-sama malam ini kita sing-singkan dengan baju. Untuk apa? Kita fastabiqul khairat. Kita benar-benar meraih Lailatul Qadar, malam yang berbahagia ini. Yang terpenting para jamaah, dalam rangka mencapai malam Lailatul Qadar, kita niat terlebih dahulu. Ya. Malam ini kita usahakan niat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya niat mendapatkan malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil yang telah kamu tentukan ya Allah. Berikanlah kepada kami. Insyaallah yang penting kita niat dulu. Hai kita puasa kan niat malamnya. Ada yang niat 1 bulan penuh, ada yang niatnya setiap malam. Nah, dengan niat tersebut insyaallah walaupun enggak sahur, insyaallah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebuah pertanyaan, apakah ia terjadi sekali saja, yakni pada malam ketika turunnya Al-Quran 15 abad yang lalu? Ada yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar enggak turun lagi ke permukaan dunia ini. Menurut para ulama-ulama yang lainnya, cukup sekali ketika turunnya Al-Quran 15 abad yang lalu. Tetapi ada versi yang lain, ulama-ulama tidak setuju dengan pendapat ini. Mereka mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar akan hadir setiap malam di bulan suci Ramadan, wabil khusus di 10 akhir daripada bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengajak kepada kita para hadirin, ya, taharu Lailatul Qadri
fil asril awakhir minal witri. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-10 yang terakhir daripada malam-malam yang ganjil. Ini kan malam yang ganjil ya, malam 21. Kita niat, mudah-mudahan malam ini keberkahan Lailatul Qadar akan turun di Masjid Nurul Iman yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Atau terjadi setiap bulan Ramadan sepanjang masa bisa terjadi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi kepada para jamaah, ya, mudah-mudahan ini adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlewatkan, sebab satu hari, satu malam kita beribadah, tatkala kita beribadah turun malam Lailatul Qadar, turun malam kemuliaan, nilainya sama 1000 bulan. Asbabun nuzulnya gini para hadirin, yang bersumber dari riwayat Ibnu Munzir yang dari Wahid bersumber dari Mujahid. Ketika itu baginda kita Rasulullah SAW menyebutkan seorang Bani Israel, dia beribadah selama 1000 bulan lamanya. Pada pagi harinya dia berusaha, malamnya beribadah selama 1000 bulan. Akhirnya para sahabat, para kaum muslimin terheran-heran melihat orang Bani Israel ini yang beribadah selama 1000 bulan. Akhirnya turunlah surat Al-Qadar ini menjadi penguat bagi umatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwa satu malam beribadah tapi nilainya bisa dapatkan 1000 bulan. Mudah-mudahan kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah di malam-malam yang 10 akhir yang ganjil. Insya Allah kita dengan niat yang kuat akan mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, ketenangan hati dan jiwa. Orang yang mendapatkan malam kemuliaan di malam Lailatul Qadar sebagaimana yang difirmankan Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Artinya orang yang mendapatkan kemuliaan itu insya Allah selama hidupnya hati dan jiwanya akan merasa tenang, tidak mempunyai sifat sombong, tidak mempunyai sifat ria. Insya Allah senantiasa hatinya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, peningkatan kualitas ibadah. Ciri orang yang mendapatkan malam kemuliaan, ibadahnya meningkat. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Sebab Allah janjikan para hadirin dalam kita beribadah. Contoh, paman kana min ahli sholat, doa min babi sholat. Barang siapa yang gemar ibadah sholat, maka besok di hari kiamat dia akan dipanggil dari sebuah pintu yang disebut dengan babus sholat. Mudah-mudahan nih jamaah yang hadir di Masjid Nurul Iman yang senang dengan ibadah baik wajib maupun sunnah, besok di hari kiamat tuh pintu babus sholat manggil-manggil. Hei ketua DKM Masjid Nurul Iman dipanggil. Hei bendahara, hei sekretaris, hei kameramen. Kena juga tuh. Hei marbot, hei jamaahnya, hei ibu-ibu dipanggil. Cuma ingat bahwasanya kalau yang dipanggil ini adalah orang-orang yang melaksanakan sholatnya dengan berjamaah. Sebab sholat isya dengan berjamaah fadilahnya itu adalah man sholala isya bil jamaati faka'annama qama nisful lail. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah seperti dia ibadah setengah malam dari mulai masuk maghrib sampai jam 12 malam. Saya mau tanya, ada nggak jamaah di musola di Masjid Nurul Iman ini yang dari maghrib sampai jam 12 malam zikir aja itikaf di masjid ini? Ada nggak kira-kira? Kalau ada bagus itu, makomnya udah berbeda.
Man sholal subhi bil jamati faka'annama sholal lailu kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, seperti dia beribadah seluruh malam, dari mulai masuk maghrib sampai datang subuh kembali. Maka saya pesan sama ibu-ibu, Bu ya, kalau ada suaminya anaknya yang udah balik laki-laki nggak mau sholat berjamaah, peningkatan ibadahnya bukan aja hablum minallah tapi hablum binas, diantaranya infak, sodakoh, dan juga zakat. Sebab orang yang gemar infak sodakoh juga besok dipanggil dari sebuah pintu, babu sodakoh. Paman kana min ahli sodakoh, du'ya min babi sodakoh. Barang siapa yang gemar, cinta, senang infak sodakoh, zakat, besok dipanggil dari sebuah pintu yang disebut babu sodakoh. Bapak Ibu, bahwasanya amalan yang paling berat itu adalah infak sodakoh. Bener nggak? Ayo kita buktikan. Ini kan bapak-bapak mau sholat Jumat. Sholat Jumat di rumah dia udah rapi dan kemudian bawa amal. Di kantongnya dia siapin amal, ada 100.000, ada 50.000, ada yang warna apa? Kok nggak ada yang jauh warna merah ya? Masya Allah. Ibu-ibu warna apa bapaknya yang ngeluarin? 5.000 tuh, Masya Allah. Jujur ibu-ibu jawabannya. Masya Allah. Iya. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk adanya kualitas dalam beribadah. Itu ciri ya. Kalau besok yang biasa amal 5.000, selesai Idul Fitri, masuk Syawal, kemudian ada infak, dia rubah dari 5.000 menjadi 10.000, nih tandanya orang yang mendapatkan malam kemuliaan. Insya Allah, amin ya robbal. Yang tadi diumumin sama MC, terima kasih kepada para jamaah yang telah memberikan roti bakarnya, kolaknya, kalau nggak salah gitu ya, es campurnya. Kalau besok ada yang melebihkan berinya, berarti itu tanda-tanda orang yang mendapatkan malam kemuliaan. Kalau besok habis lebaran bulan Syawal, udah tidak ada yang sakit hati, dengki, ujub, sombong, takabur, bakhil, pelit, medit, koret, apalagi pantat kuning, buntut gasiran. Kalau kata orang sono ya. Kalau ini udah hilang semuanya, berarti tandanya dia mendapatkan malam kemuliaan. Tetapi kalau dia masih bakhil, pelit, medit, koret, itu tandanya belum mendapatkan malam kemuliaan. Mudah-mudahan kita berdoa ya. Ini semua jamaah nih yang hadir pada malam yang berbahagia ini, bismillah minta kepada Allah, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah dan mendapatkan malam kemuliaan disebut Lailatul Qadar. Kita sensingkan dengan baju, kita hadir di masjid ya, dari mulai habis tarawih terus sampai subuh, sampai kita sahur. Kita baca zikir dan lain sebagainya, ada tuntunan-tuntunan, doa-doa zikir dalam rangka kita menyambut datangnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, kemudian Allah berikan kekuatan kepada kita, sehat walafiat. Kemudian yang terakhir, paman kana min ahli syam, du'ya min babi royan. Barang siapa yang senang, gemar dengan ibadah, puasa wajib dan sunnah, maka besok dipanggil dari sebuah pintu yang disebut babu royan. Beda sendiri pintunya. Babu royan namanya. Nanti babu royan itu akan memanggil, mengetahui muka-muka orang-orang jamaah, mana yang sering puasa, mana yang tidak.
Mana yang puasanya cuma sampai jam 12 siang, mana yang sampai sore. Tapi saya yakin sih di sini ya, insya Allah dari mulai subuh sampai maghrib baru pada buka ya. Amin ya robbal alamin. Karena sudah sedang dididik oleh Allah, mempunyai sifat khauf. Ya, besok dipanggil. Ya, Babul Royan namanya. Makanya setelah Ramadan selesai, yuk kita sambut dengan puasa Syawal sunnah. Mau tatabu berurutan silahkan, mau Senin Kemis aja silahkan, pun mau diselang-seling hari ini puasa tanggal 3 umpamanya atau tanggal 2, tanggal 3-nya enggak, 4-nya laksanakan, 5 enggak, 6 boleh. Insya Allah. Yang penting masih koridornya di bulan Syawal. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan khusyuk dan tawadu, dan yang kita berharap bonus yang diberikan Allah kepada kita satu langkah lagi para hadirin, yaitu malam kemuliaan Lailatul Qadar jangan kita sia-siakan. Ibu-ibu yang mau di masjid untuk itikaf silakan, mau di rumah boleh insyaallah. Tapi bapak-bapak sangat dianjurkan itikafnya di dalam masjid. Jangan di kamar, nggak boleh. Kasih aja mau kena bu kalau dia mau itikaf di rumahnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah apa yang kita hajati, apa yang kita niatkan, apa yang kita mohonkan di bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmah dan maghfirah, bulan yang doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat dan keinginan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli natin sallallahu alaihi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه سنة تراوي ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة التراويح الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.